Puji nama Tuhan, dari tempat ini saya sampaikan kepada teman-teman kaum muda Duta Tuna Kristus. Selamat sore, shalom buat kita semuanya. Mari sebelum kita beribadah, kita bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang kami sudah rasakan sampai dengan saat sore hari ini kami boleh beribadah. Meskipun di dalam situasi dan kondisi mana kami masih di rumah masing-masing, tetapi biarlah itu tidak menjadi pembatas, biarlah itu tidak menjadi penghalang Tuhan untuk kami datang memberikan yang terbaik, memberikan segala penyembahan dan pujian kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami lainnya yang mungkin beribadah, baik secara langsung maupun secara tunda, juga memberkati pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita mau bawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan, kita mau bawa yang terbaik untuk kepujian, hormat, dan kemuliaan-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita pujikan sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan kurban syukur, ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Ku bawa kurban, ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati
sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Karena sejatinya ibadah bukan untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, melainkan kita memberikan sesuatu yang terbaik, baik itu lewat pujian kita, penyembahan kita, bahkan lewat seluruh kehidupan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan saat hari ini. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik
dan segenap jiwaku. Dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh berkumpul, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang diperdengarkan ini Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi panduan bagi kami, bekerja dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, sepadan dengan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, semua yang mendengar firman-Mu ini, dan kami juga yang membicarakan firman-Mu ini. Kiranya urapan yang sama turun atas setiap kami, melintasi ruang dan waktu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha tahu segala kekurangan, kebutuhan kami masing-masing, dan firman-Mu ini akan menjadi berkat buat kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat sore kaum muda yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah kaum muda yang memang rutin tiap hari Sabtu kita bersama ikuti. Untuk hari ini tema yang diberikan oleh pengurus kaum muda adalah tema yang sebetulnya cukup familiar, pasti sering kita dengar juga tema ini ya. Temanya adalah give and it will come back to you. Ini bahkan ada lagunya, kalau zaman saya dulu kaum muda ini ada lagunya. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Itu akan dikembalikan kepada kita. Ya, ini satu ungkapan yang tidak asing di telinga orang Kristen, karena memang ada ayatnya. Dan ayatnya ini diambil dari perkataan Yesus sendiri. Ya, kita akan baca sama-sama dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Ya, kita baca. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik akan dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi maksudnya takaran di sini seperti kalau kita di rumah itu mau masak nasi gitu kan, biasanya beras yang mau dimasak itu ditakar dulu. Kalau di rumah saya pakai gelas. Oh, biasanya kalau masak berapa gelas? Oh, 2 gelas. Nah, 1 gelas kita isi penuh itu kalau digoncang-goncang, dipadat-padatkan ini, digoncang-goncang, ternyata masih ada ruang lagi, bisa ditambahin lagi. Nah, jadi semacam itu, takaran itu sudah jelas. 1 gelas atau 1 apa, ya, kalau kita memberikan 1 gelas beras kepada orang lain, maka dikatakan di sini, berilah, kamu akan diberi. Takaran yang sama ini, gelas ini, akan diisi beras juga, kemudian digoncang, dipadat-padatin gini, masih ditambahin lagi sampai tumpah meruah begini, dan itu semua diberikan ke ribaanmu. Tangkap pakai pakaian kita ini ya. Kalau orang zaman Israel dulu itu jubahnya ini antara yang bagian dada sini, di bawah kan ada ikat pinggang. Nah, di sini nih bisa menampung barang-barang, termasuk apapun tadi itu, misalnya beras, langsung masukkan semuanya, banyak gitu. Jadi tadinya kita ngasih 1 takaran yang sama itu akan dipakai untuk mengukur berkat untuk kamu. Ya, ayat ini mengatakan demikian, berilah kamu akan diberi, takaran yang baik, dipadetin, digoncang-goncang, ditambah-tambahkan terus sampai tumpah-tumpah, melimpah, dan itu akan diberikan kepada kamu. Ya, kita bisa lihat ada 4 level di sini, 4 level memberi yang mengakibatkan
4 level mendapat balik. Level takaran yang sama, level takaran yang sudah digoncang, dipadatin, ya, bahkan yang sampai melimpah-limpah. Ya. Jadi kita sering mendengar ayat ini, dan ayat ini juga sangat masuk akal. Ya, ini kan hukum karma, sama seperti hukum karma kan. You do good, you will get good from others. Ya, sama sebetulnya. Nah, jadi Tuhan menjanjikan bahwa jika engkau memberi, engkau akan menerima. Jadi kalau engkau ingin menerima, maka engkau harus memberi dulu. Memberi untuk bisa menerima. Ya, ayat ini mengatakan demikian. Jika engkau memberi dengan ukuran yang kecil, maka yang kamu dapat juga akan kecil. Logis ya? Memang ayatnya berkata demikian. Ukuran yang kamu pakai mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Kamu pakai ukuran yang kecil, gelasnya kecil, ya kamu nanti dapatnya ya dari gelas kecil itu. Kalau kamu ingin dan membutuhkan yang besar, jangan sungkan-sungkan pakai ukuran yang besar. Demikian, ya. Jadi kalau ingin menerima banyak, pakai ukuran yang besar, Itu sebab Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 6, Paulus menuliskan, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Ya logis kan? Kalau menabur sedikit, ya dapatnya sedikit. Menabur banyak, ya menuainya banyak. Jadi memberi itu sama dengan investasi. Apa yang kita berikan untuk Tuhan, untuk gereja, untuk sesama kita, itu tidak akan hilang. Tuhan pasti akan berikan gantinya. Matius 13 ayat 23, kita baca. Ini menjelaskan bagaimana investasi itu akan berbuah. Matius 13 ayat 8. Matius 13 ayat 8. Situ kita baca. Dan benih yang lain jatuh di atas tanah yang subur dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita taburkan, kita investasikan, Tuhan menjanjikan itu akan kembali. Dan kembali berlipat ganda. Berlipat 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Beri untuk Tuhan, beri untuk orang miskin, untuk panti sosial, beri yang banyak. Dan Tuhan pasti ganti. Berlipat ganda. 30 kali lipat, 60, 100. Jadi kalau kita memberikan 1 juta rupiah, jangan kaget kalau nanti itu pemberian itu akan kembali. 30 juta. 60 juta, 100 juta. Imani itu. Ya. Karena itu beri. It will come back to you. Sesuai dengan tema kita. Engkau akan diberi berlipat ganda. Tuhan kita Tuhan yang kaya. Dia akan memberkati dengan limpah. Amin, saudara. Amin. Ya, hati-hati kalau amin. Ya, hati-hati kalau amin. Kalau saudara cermati semua yang saya bicarakan sebelum ini, ya, berdasarkan tema kita hari ini, give and it will come back to you. Tapi di belakang kalimat itu ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Jadi pengurus kaum muda sebetulnya ingin kita mencermati apakah betul penafsiran ayat ini memang betul demikian yang dimaksudkan oleh Yesus, yang dimaksudkan oleh penulis-penulis Paulus dan sebagainya. Apa betul ini maksudnya yang barusan saya jelaskan ini tadi? Hati-hati saudara, kita kalau mengamini apa yang dikhotbahkan, jangan cepat-cepat. Kadang pengkhotbah sering ngomong amin saudara, ya dia mengharapkan kita ngomong oh ya amin gitu. Hati-hati kalau ngomong amin, dipikir dulu. Direnungkan dulu, apa betul seperti ini? Ya. Seperti jemaat di Berea, waktu Paulus menceritakan, mengisahkan, mengabarkan Injil, mereka nggak cepat-cepat percaya. Mereka dengarkan baik, mereka pulang, mereka buka lagi kitab Taurat, mereka cocokkan. Betul nggak omongannya Paulus? Dan demikian juga kita. Waktu kita mendengar firman dari siapapun juga, ya, termasuk dari saya ini nanti, silakan dicermati juga. Ya, setiap firman yang kita dengar,
itu bukan untuk diperbantahkan, memang betul. Tetapi kita perlu memahami apakah penafsiran atas firman itu memang sesuai dengan maksud dari Tuhan. Nah, ini yang akan kita selidiki dan menjadi dasar dari pembahasan kita sore malam hari ini. Ini akan menjadi sedikit aja contoh bagaimana kita meneliti firman, ya, eksegesis. Meneliti bagaimana firman itu bisa diuraikan, maksudnya apa sebetulnya. Nah, tadi saya menyebutkan ada 3 ayat dari Alkitab. 3 ayat dari Alkitab. Tetapi saya tidak menjelaskan dengan tepat kebenaran teologis yang ada di dalamnya. Saya simpulkan jadi kebenaran teologis yang tidak tepat, yang agak keliru, yang keliru bahkan, ya. Dalam banyak gereja, ayat-ayat yang tadi saya sebut itu memang banyak dipakai untuk merayu, untuk meyakinkan, bahkan setengahnya memaksa untuk jemaat itu, ayo berikan persembahan. Berikan persembahan, jangan sungkan-sungkan berikan persembahan. Karena Tuhan pasti akan ganti. Tuhan akan ganti 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita maha kaya. Sebetulnya tidak salah juga bahwa kita memang harus memberi kepada Tuhan dan kepada gereja dan kepada sesama umat yang membutuhkan. Dan itu memang betul sekali. Tetapi dengan alasan apa? Nah, ini yang harus kita selidiki. Nah, dalam mempelajari ayat-ayat Alkitab, ya, setidaknya kita bisa melihat dari konteks. Setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita pelajari, kita harus paham konteksnya ayat ini apa. Maksudnya ayat ini apa sih sebetulnya waktu ditulis oleh penulis ini. Nah, saya kasih contohnya, ya. Misalnya tadi kita lihat di Matius 13 ayat 8 tadi, ya. Matius 13 ayat 8. Sebetulnya ini sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri pada ayat 23. Kalau kita lihat Matius 13 ayat 23, itu menjelaskan perumpamaan tentang penabur tadi. Nah, coba Matius 13 ayat 23. Dan yang ditaburkan di tanah yang subur adalah orang yang benar-benar mendengarkan firman dan memahaminya. Dialah yang benar-benar berbuah dan menghasilkan, karena dia betul-betul paham firman itu. Menghasilkan apa? Menghasilkan firman. Karena benihnya firman, dia menjadi pohon, bertumbuh, berbuah, buahnya ada bijinya, ada benihnya, benih firman juga. Ya, ya. Jadi benih firman itu akan menghasilkan, akan berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, di sini Yesus menjelaskan dengan gamblang bahwa tadi yang perumpamaan penabur itu, yang berbuah menjadi 30, 60, dan 100, itu bukan uang. Itu bukan pendapatan, itu bukan hal-hal yang material, tetapi itu adalah pelipat gandaan firman. Sekali lagi, firman, bukan duit. Ya, jadi ayat ini tidak tepat kalau dipakai menunjukkan bahwa memberi uang, memberi materi itu akan mendapatkan 30, 60, 100 kali lipat ganda. No. Ya, bukan itu alasan kita memberi pada sesama, memberi uang dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ada juga di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Siapa yang memberi, kamu akan diberi. Berilah, kamu akan diberi. Takaran yang baik dan sebagainya tadi. Nah, ayat 38 itu tidak bisa dipisahkan dari ayat 37. Mari kita baca ayat 37. Janganlah kamu menghakimi. Lukas 6 ayat 37. Jangan kamu menghakimi. Kalau kita lihat perikopnya antara ayat 37 sampai 42 itu ada satu kesatuan idea, satu perikop, satu cerita, bukan ya, satu kesatuan ya. Di situ tulisannya apa? Judul perikopnya. Hal menghakimi. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi orang, maka kamu juga tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu juga tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi di sini Yesus menjelaskan ada satu timbal balik. Kalau kita menghakimi, siap-siap aja kamu akan dihakimi.
Kalau kamu menghukum, artinya kamu memutuskan orang ini bersalah dan layak untuk dihukum, maka jangan heran kalau suatu saat kamu juga akan dihukum orang lain seperti itu. Ya. Tetapi kalau kamu mengampuni, kamu melepaskan pengampunan, maka kamu juga bisa mengharapkan satu saat kamu juga akan diampuni. Nah, jadi ayat 38 setelahnya itu yang di bawah itu tadi, berilah dan kamu akan diberi. Yang Yesus maksudkan adalah jangan kamu memberi penghukuman atau penghakiman. Siap-siap aja nanti kalau kamu memberikan itu, kamu pasti dapat. Ukuran yang sama yang kamu tetapkan untuk menghakimi, ukuran yang sama yang kamu tetapkan untuk memberi hukuman, itu akan dipakai dengan tadi dipadatkan, digonjang-gonjang, sampai turah-turah. Jadi berlebihan dari ukuran itu akan dikenakan kepada kita sendiri. Ya, jadi ayat 38 itu maksudnya demikian. Standarmu untuk menghakimi, menghukum, itu akan dipakai untuk menghakimi dan menghukum kamu juga. Ya. Barusan ini aktor besar di Amerika, dia mengeluarkan statement, bahkan dia menulis artikel. Dia bilang, orang nggak pakai masker tuh orang bodoh. Ini satu statement, suatu penghakiman. Nggak pakai masker, bodoh. Schmuck, dia bilang. Tetapi setelah dia buat statement itu, kemudian dia nulis artikel panjang lebar menjelaskan pandangannya dia tentang bagaimana orang-orang ini bodoh, mereka membahayakan orang lain, ya toh. Tetapi beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, dia tertangkap basah, sedang jalan-jalan, nggak pakai masker. Ya. Tertangkap basah, nggak pakai masker. Wah, bagaimana reaksi internet? Bagaimana reaksi para netizen Amerika? Dengan standar yang sama, bahkan dengan standar itu tadi berkembang karena dipampatkan, digoncang-goncang, dan diturahi sampai berlimpah-limpah. Wah, hujatan, makian terhadap aktor ini berkelimpahan, saudara. Ya, dilokno, dihujat, dihina. Ini orang apa ini? Ngomong sendiri harus pakai masker, dia sendiri ternyata ketangkep basah. Mentang-mentang orang kaya, di atas hukum kah, segala macam. Muncul semua keluar. Dan ini saya lihat sebagai contoh ini. Bagaimana sesuatu yang kita berikan, kita memberikan penghakiman, kita memberikan hukuman pada orang, dan itu kembali pada kita. Ya, ini maksudnya ayat 38. Jadi ayat ini juga kurang cocok kalau dipakai untuk memberi dorongan, motivasi bagi umat Tuhan, kita kaum muda, untuk memberi untuk Tuhan. Gak cocok, ayatnya bukan itu, konteksnya bukan itu masalahnya. Nah, kemudian ayat 38 ini juga kita perhatikan kata-katanya di situ ya. Bahwa segala macam itu tadi yang sudah kamu berikan, kamu akan mendapatkan, dipakai takaran tadi, dimampatkan, kemudian digoncang-goncang, diturai segala macam, akan dicurahkan. Kata-katanya itu tadi, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Seperti itu kan? Dicurahkan. Itu dalam bahasa aslinya, bukan dicurahkan. Nah, ini analisa yang kedua. Jadi yang pertama tadi menganalisa konteks. Tapi analisa yang kedua, analisa mengenai bahasa. Bahasa aslinya bilang apa? Itu bukan dicurahkan. Tetapi bahasa aslinya itu arti yang lebih tepat adalah mereka akan berikan. Mereka. Nah, kalau ngomong mereka berarti siapa? Sesama manusia kan? Yang tadi kita beri penghakiman, kita beri hukuman. Ya. Mereka akan berikan balasannya itu kepada kita. Mereka. Artinya bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang memberikan semua itu. Ini satu bukti lagi bahwa ayat ini kurang tepat. Kalau kita bicara, oh ya berikan, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan takaran itu tadi, dipadatkan, digoncang, oh no, nggak tepat. Ya, jadi ini sebabnya kita harus berhati-hati dalam meneliti firman. Siapapun yang menyampaikan firman, kita bisa sebetulnya meneliti sendiri. Secara konteks masuk akal enggak?
secara bahasa, apa betul bahasa asli yang dimaksud Rasul Paulus waktu menulis itu ini? Ya, ternyata mereka yang memberikan. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau kita di gereja atau dimanapun kita mendengar ada pendeta atau pengkhotbah yang ngomong, wah tafsirannya kok ngawur, tafsirannya keliru. Nah, lalu bagaimana? Nah, kembali ayat ini juga penting. Jangan kita menghakimi, jangan kita menghujat, jangan kita menafsirkan bahwa orang ini sesat. Belum tentu. Karena manusia dalam menafsir itu selalu bisa salah. Tetapi paling tidak yang dipegang itu ini. Ayat ini kenapa kok disampaikan sekarang? Jadi kalau kita tahu bahwa ayat yang disampaikan ini penafsirannya ngawur, kacau balau, ayatnya yang dipegang. Kita tetap pegang ayatnya, kita bawa pulang ayat itu, kita gumuli ayat itu, kita selidiki ayat itu. Apa maksud Tuhan bagi kita dalam ayat ini? Ya, jadi tidak perlu terlalu radikal, maksudnya bukan radikal, terlalu wah ini sesat, wah ini salah, menyalahkan kiri kanan, jangan. Karena penghakiman yang sama akan dipakai untuk menghakimi Anda. Ingat ayat ini tadi. Nah, jadi tetap kita harus hati-hati, kita harus teliti di dalam kita mendengarkan uraian firman Tuhan. Ya. Nah, ada satu ayat lagi tadi, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkan hal ini, barang siapa yang menabur sedikit dan sebagainya tadi itu ya. Nah, actually kalau ayat ini memang di dalam perikop Rasul Paulus yang memang membicarakan tentang pemberian. Orang percaya dalam hal ini pemberian untuk jemaat di Yerusalem yang pada saat itu memang mereka sangat-sangat kekurangan karena ada kelaparan dan karena jemaat di Yerusalem itu setengahnya sudah jadi orang paria, ya, orang yang disingkirkan dari agama Yahudi. Karena itu mereka sangat berkekurangan, kelaparan. Nah, Rasul Paulus dia dalam perjalanan misinya, dia setiap mampir, setiap mendirikan gereja, dia mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan persembahan dari gereja-gereja itu untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Nah, gereja Korintus ini sudah 1 tahun menjanjikan bahwa mereka akan menyumbang, mereka akan memberikan persembahan kasih. Sudah 1 tahun. Nah, Paulus saat menulis surat ini, dia ada di Makedonia. Dia dalam waktu dekat dia akan jalan lagi pulang kembali ke Yerusalem. Karena itu dia mengingatkan komitmen orang-orang Korintus ini, jemaat Korintus ini. Ayo, sekarang waktunya janjimu itu dieksekusi. Nah, ini tujuannya surat Korintus, khususnya pasal 8 dan pasal 9. Nah, ini yang akan kita baca mengenai bagaimana kita memberi untuk Tuhan, memberi untuk gereja. Nah, coba kita lanjutkan ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Ini bacaan kita nanti. Dan dari sini kita akan belajar apa dampak pembelian kita. Kalau kita memberi untuk Tuhan, itu dampaknya apa? Tadi kalau kita mengacu pada topik hari ini kan, kalau kita memberi, dampaknya adalah kita akan mendapatkan berlipat kali ganda. Ya, dengan ukuran yang kita pakai, itu ukuran yang akan diberikan kepada kita juga. Tapi kita sudah menyingkirkan itu karena tidak seperti itu. Tidak seperti itu maksudnya Tuhan Yesus. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus sekarang. Apa dampak pemberian kita bagi Tuhan? Ada 3 hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama bahwa pemberian itu menyenangkan Allah. Pemberian itu menyenangkan Allah. Yang kedua, pemberian itu memuliakan Allah. Dan yang ketiga, pemberian itu mempersatukan umat Allah. Ya, jadi menyenangkan Allah, memuliakan Allah, dan mempersatukan umat Allah. Nah, ini kita akan pelajari. Yang pertama tadi, menyenangkan Allah. Pemberian kita itu pertama-tama kepada Allah. Walaupun yang menerima manusia, tetapi memberinya
itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Karena kepada Allah yang nggak butuh duit, Allah kan nggak butuh duit. Allah punya segala sesuatu. Dia yang mempunyai segala sesuatu. Dia nggak butuh duit kita. Maka pemberian kita yang paling berkenan untuk Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Bukan harta kita, bukan apa-apa, diri kita sendiri. Dan Tuhan tidak omong kosong, oh Tuhan minta diri kita tetapi dia hanya minta-minta. No, Tuhan sudah memberi teladan. Dia memberikan dirinya sendiri terlebih dulu kepada kita. Melalui Yesus Kristus, itu pengorbanan Yesus Kristus. Bukan pada saat kita itu teman, sekutunya Allah, tetapi justru saat kita itu dalam dosa, dalam keadaan kita itu musuh, tidak mau terima sama Tuhan. Dalam keadaan itu Tuhan mendahului. Dia memberikan dirinya sendiri. Jadi waktu Tuhan bilang berikan dirimu, itu bukan omong kosong. Bukan omong kosong. Tuhan sendiri tahu rasanya bagaimana harus all out demi kita. Nah sekarang pemberian yang berkenan kepada Allah itu kita all out untuk Dia, all out untuk Tuhan. Ya, karena itu dalam 2 Korintus 8 ayat 5, Paulus dia menuliskan tentang jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini mereka dalam keadaan miskin, tapi toh mereka dalam keadaan yang miskin, bahkan sangat super miskin. Mereka ingin menyumbang untuk jemaat Israel, jemaat di Yerusalem. Ya, 2 Korintus 8 ayat 5, Paulus menulis, mereka jemaat Makedonia ini memberikan diri mereka. Lucu ya, jadi bukan memberikan diri mereka. Seperti yang kita bahas tadi, diri itu yang penting. Kepada siapa? Pertama-tama kepada Allah. Loh, ya toh? Kepada Allah, bukan demi Rasul Paulus, bukan demi jemaat di Yerusalem yang nomor satu, tetapi mereka memberikan diri kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi yang kepada kami manusia itu baru nomor 2. Jadi saudara, kalau saudara memberikan sesuatu, ingat bahwa ini bagi Tuhan. Bukan bagi gereja, bukan bagi pendeta A, pendeta B, bukan bagi jemaat A atau jemaat B, bukan. Kalau kita memberikan sumbangan apapun, tidak perlu kita undak, tidak perlu kita ungkit. Di mana sumbangannya? Kalau tidak dipakai, waduh sumbangan saya begitu kan, diginikan, sumbangan saya tidak dihargai segala macam. Ingat, memang sumbangan itu harus dihargai dan dipakai sebaik-baiknya. Tetapi itu urusan dari penerima. Bukan urusan kita sebagai pemberi. Karena urusan kita sebagai pemberi adalah kita menyerahkan ini sebagai bagian dari diri kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ojo undak. Jangan diungkit. Ya. Juga di dalam Roma 12 ayat 1, di situ ditulis, Paulus menulis, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi pemberian itu kepada Allah. Apa yang diberikan? Diri kita. Karena diri artinya tidak terbatas pada uang saja. Yang kita berikan itu bisa macam-macam. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, jemaat-jemaat awal, kita lihat apa saja yang mereka berikan. Yang mereka berikan, saya simpulkan, ada seorang hamba Tuhan yang dia juga menyimpulkan, yang diberikan ada 3 T. Time, talent, treasure. Kita memberikan time, waktu kita. Waktu untuk belajar firman, waktu untuk mengikuti ibadah, waktu untuk sekolah teologi, waktu untuk kita mengunjungi orang sakit, waktu untuk kita pelayanan, waktu untuk rekaman khotbah, waktu untuk rekaman puji-pujian segala macam. Time, you give time. Ya. Yang kedua, you give talent. Kita punya talenta, kita punya bakat, kita punya karunia-karunia roh. Dan semua itu talenta-talenta itu dibutuhkan untuk menopang, untuk merawat tubuh Kristus, mengembangkan tubuh Kristus. Talent
itu dibutuhkan dan ini harus diberikan. Ya, yang ketiga apa? Treasure. Treasure ini baru uang, dana. Kita punya dana, kita punya koneksi mungkin itu treasure. Ya, itu bisa diberikan. Ini bagian dari diri kita. Kadang yang dibutuhkan itu talent kita, bukan treasure kita. Kadang yang dibutuhkan itu time. Wah, saya rugi kalau saya melayani di sini. Karena time is money. Waktu saya habis. Tetapi itu yang dibutuhkan kadang. Bukan your treasure, bukan your talent. Nah, pada saat itu dibutuhkan, kita berikan. Nah, ini yang menjadi satu pengertian buat kita ya, bahwa kita menyenangkan, pemberian yang menyenangkan itu pemberian diri kita dalam 3 hal ini setidaknya. Nah, bagaimana pemberian itu nanti bisa menyenangkan Allah? 2 Korintus 9 itu sudah memuat jawabannya. 2 Korintus pasal 9. Kita lihat mulai 7. Tadi ayat 6 sudah, sekarang ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Ya. Menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Menurut kerelaan, dikatakan tadi, menurut kerelaan hatinya. Dalam bahasa aslinya, menurut kerelaan itu lebih tepatnya diterjemahkan begini. Menurut yang sudah kamu tetapkan dalam hatinya. Ingat bahwa Paulus ini mengingatkan, kamu sudah 1 tahun. Dulu 1 tahun yang lalu, kamu sudah menetapkan dalam hatimu, aku akan memberi untuk jemaat Yerusalem. Kamu sudah menetapkan itu dalam hati, itu sebuah tekadi. Nah, sekarang eksekusi. Sekarang eksekusilah. Sesuai dengan ketetapanmu yang dulu itu, sekarang jangan dengan sedih, jangan dengan merasa terpaksa, laksanakan eksekusi. Karena kalau kamu merasa sedih, merasa terpaksa, Tuhan tidak suka. Karena Tuhan mengasihi apa? Orang yang memberi dengan sukacita. Itu. Jadi Paulus bilang jangan disesali, jangan terpaksa, tuntaskan dengan sukacita. Nah, ayat 6 yang tadi kita baca, camkan ini orang yang menabur sedikit menuai sedikit, itu sebetulnya adalah teguran bagi mereka. Kamu kan sudah menetapkan, ya toh? Ingat, kalau kamu sudah menetapkan 100, sekarang kamu merasa menyesal, sudah mau aduh kok 100 ya, kebanyakan ya. Nah, ini yang ditegur. Menabur sedikit, itu dalam bahasa aslinya maksudnya adalah menabur dengan menghemat. Menabur dengan ditahan-tahan. Menabur dengan dikurang-kurang. Jadi kalau tadi kamu sudah mau nabur 100, kamu merasa, wah kebanyakan, saya kurangi 10 aja. Ya kamu jangan mengharapkan hasil tuaian setara 100. Itu maksudnya Rasul Paulus. Ya. Kalau kamu menabur itu, mbok tahan-tahan, menabur itu dengan pelit, menabur dengan medit, ya istilahnya, jangan mengharapkan tuaian yang baik. Kembalilah pada ketetapan hatimu tadi, pertama berapa? Sudah, itu eksekusi dengan sukacita. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ada lagi, menabur banyak, menuai banyak. Nah, ini dalam bahasa aslinya, ini menarik sekali, karena terjemahannya ini yang ada di Alkitab kita, terjemahan ini sebetulnya sudah agak diwarnai oleh penafsiran penerjemah, yang sebetulnya tidak salah juga. Tetapi kita bisa meneliti makna yang lebih tepatnya bagaimana. Menabur banyak, itu dalam bahasa aslinya terjemahannya yang tepat adalah menabur di atas berkat. Sow on blessings. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, sow on blessing, menabur di atas berkat. Artinya apa? Kita menabur dari berkat yang kita sudah terima. Kamu tadi janji 100 kan? Dalam hatimu kamu mikir 100 kan? Ya. Nah, kamu diberkati berapa? Ada enggak 100? Oh ada. Ya sudah tuh, kasih no. Ya.
Kalau berkat itu memang ada, maka di atas berkat itu lakukan pemberian. Dong ada. Kalau tidak ada mungkin lain cerita. Tapi di atas berkat yang ada ini, dan sudah kamu pikirkan 100, lo ya ayo jalan tuh. Jadi di atas berkat ini menabur dari berkat yang ada, ditaburkan untuk memberkati orang. Itu akan menuai berkat. Itu. Jadi bahasa aslinya itu gitu. Kalau kamu menabur di atas berkat, maka kamu akan menuai berkat. Ya. Apa berkatnya? Nah, ayat 8 dan 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Apa engkau pernah atau saat ini sedang tergerak untuk memberi? Untuk gereja, untuk kenalan yang mungkin sedang dalam kesulitan, untuk teman, keluarga, ada orang yang membutuhkan dimanapun kita berada, kita melihat keadaan-keadaan semacam itu. Kalau memang engkau bergerak dalam hati untuk memberi, engkau memberikan itu pertama-tama kepada Allah, bukan kepada orang ini. Untuk Allah. Jadikan itu pemberian bagi Allah. Ya. Dan memberi itu dengan hati. Memberi itu dengan hati. Seperti bagaimana kita memberi pada pacar, pada kekasih. Ya. Memberi itu dengan hati. Pada orang tua, pada anak. Kalau kita memberi dengan hati, apakah itu pemberian yang dihitung-hitung? Pemberian yang diungkit-ungkit? Misalnya, pacar kita datang memberikan hadiah ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun. Wah, terima kasih ya. Tetapi bayangkan kalau misalnya 1 jam sebelumnya kita nguping pembicaraannya dia lewat telepon. Pacar kita ini telepon sama temennya atau sama orang tuanya. Dia mengeluh, waduh, koko ini ulang tahun, mesti beli hadiah lagi. Kapan hari aku tidak dikasih apa-apa hadiah, sekarang waya ulang tahun, mosok nggak dikasih. Ya sudah, terpaksa dikasih hadiah. Kalau kita tahu sikap hati dari pacar kita ternyata tidak rela untuk memberi, dan kemudian dia memberikan hadiah itu pada kita, kira-kira bagaimana kita menanggapi? Apa bisa menerima hadiah ini dengan sukacita? Ingat, Tuhan itu selalu tahu isi hati kita, saudara. Kalau kita memberi dengan hati yang tidak terima, hati yang tidak senang, maka Tuhan juga tidak akan terima itu dengan baik. Ya, karena itu dikatakan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, karena Tuhan selalu tahu hati orang. Dia sukacita apa enggak? Dan kalau dia memang sukacita dalam memberi, wah, Tuhan itu senang sekali. Karena dia tahu isi hati. Ya. Nah, segera eksekusi tuntas kalau ada kegerakan untuk ingin memberi. Eksekusi dengan tuntas, dengan sukacita, menabur dari berkat yang ada untuk memberkati. Itu baru, itu menuai berkat. Berkatnya tidak dijanjikan adalah kamu akan jadi kaya raya 100 kali lipat dan sebagainya. Yang dijanjikan di sini adalah engkau akan senantiasa cukup. Engkau akan senantiasa cukup, tidak akan berkekurangan dalam segala sesuatu. Bahkan melimpah dalam berbagai kebaikan, kesehatan, dalam apa istilahnya itu hubungan yang baik dengan teman-teman, keluarga, hal-hal yang baik itu akan melimpah ke sana. Ya. Bukan berarti juga tidak bisa jadi kaya ya. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia untuk jadi kaya, kayalah kita. Tetapi satu hal yang kita pasti tahu, bahwa kita tidak akan berkekurangan dalam segala sesuatu. Malah bisa berkelebihan kalau Tuhan memang mengaruniakan itu bagi kita. Ya. Nah, ini yang pertama, menyenangkan Allah. Yang kedua, dampak dari pemberian kita adalah memuliakan Allah. Nah, pemberian kita itu sepenuhnya memuliakan Allah karena kenapa? Karena Allah itu adalah sumber
dari 3T tadi itu. Time, talent, treasure. Dari mana kita mendapat? Dari Allah, dari Tuhan. Dia sumber. Dan yang kedua, dia juga yang membangkitkan kemurahan hati kita. Kenapa kok kita jadi mau memberi? Kenapa kok kita tergerak? Siapa yang menggerakkan itu? Apakah karena kita baik? Ya, itu dari Tuhan, dari Allah. Nanti kita akan baca. Dan yang ketiga adalah tujuan dari pemberian itu sendiri tadi siapa? Allah. Kita memberikan itu untuk Allah. Dan hasil dari pemberian kita itu adalah ucapan syukur terima kasih dari orang-orang yang menikmati pemberian itu. Kepada siapa ucapan syukur terima kasih? Kepada Allah. Jadi dengan hal ini waktu kita memberikan itu Allah yang dipermuliakan. Wah, kok hebat ya bisa memberi sekian banyak. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan saya luar biasa. Dia bisa memberi saya sekian ini. Saya memberikan ini tidak ada artinya karena Tuhan itu luar biasa. Dia sumber. Dan bagaimana kok kamu baik hati sekali bisa memberikan ini, kok bisa tergerak untuk memberikan? Oh, kalau saya sendiri tidak akan tergerak. Ini kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati saya. Di sini Tuhan mendapat kemuliaan. Dan yang ketiga apa? Hasilnya apa? Wah, puji Tuhan. Semua bisa menikmati. Sumber dalam kita dan hasil dari, oleh, dan untuk Allah. Itu pemberian kita. Nah, dalam 2 Korintus 9 tadi kita akan baca ayat 10 sampai 12. Ini dasarnya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Benih itu apa sih? Biji ya. Berarti kalau benih gandum misalnya, ini bahan mentahnya ini. Apa bisa langsung dimakan? Ya bisa, tapi mungkin tidak enak. Ya. Tapi ini masih mentah, belum apa-apa, benih. Dan roti untuk dimakan. Nah, roti ini barang jadi. Ini sudah selesai, bisa langsung dinikmati. Ya. Semua dari Allah. Jadi mulai dari ujungnya sampai akhirnya yang siap makan, ini bukan kita, Tuhan. Ya. Allah yang melipat gandakan tadi kan. Benih itu disediakan, kemudian melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah. Wah, siapa yang melakukan itu semua? Bukan kita, Tuhan. Peranan kita apa dalam memberi sebetulnya? Cuma mengayun tangan, menabur. Ini loh yang bisa kita lakukan. Sudah. Jadi waktu kita melakukan ini, sudah. Ini kemuliaan bagi Allah. Karena apa yang di dalam sini benih, bukan dari kita. Waktu ditabur, siapa yang menumbuhkan? Bukan kita. Kita lu gak melo apa-apa. Mak ini tok. Stres. Jadi sebetulnya adalah satu kemurahan dari Allah untuk melibatkan kita dalam proyek ini. Ini sebetulnya proyek apa sih? Tapi dengan kita menabur ini, dengan kita menabur, kita terlibat dalam proyek kekekalan Allah. Karena itu Yesus mengatakan, jangan kamu menimbun harta di dunia, hilang-hilang habis, gitu. Tapi timbun harta di surga. Bagaimana cara ikut partisipasi ini loh? Memberi kepada Allah, memberi dari Allah, oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dan untuk Allah. Ya. Ini partisipasi kita terhadap proyek kekekalan Tuhan. Nah, di sini kita sering dengar loh masalah persepuluhan. Bagaimana tentang persepuluhan? Apa harus ngasih persepuluhan? Di perjanjian baru kan tidak ada persepuluhan ya. Kan adanya perjanjian lama itu. Saudara, saya mau katakan bahwa perjanjian baru itu sebetulnya lebih sederhana, tetapi lebih mendalam dari perjanjian lama. Kalau perjanjian lama bilang 1/10 itu harus untuk Tuhan. Ya. Perjanjian lama itu ya, perjanjian baru sebetulnya, saya tidak akan bahas lebih lanjut, tapi sebetulnya 100% untuk Tuhan. Tadi kan dikatakan, persembahkan dirimu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang diberikan itu diri, keseluruhan diri. Tadi 3T, bukan cuma treasure, bahkan time, talent kita juga, itu sebetulnya untuk Tuhan. Jadi sebetulnya kita bukan harus memberikan persepuluhan, enggak. Harusnya kamu berikan itu perseratusan. Semua itu untuk Tuhan.
Kalau Tuhan bilang berikan, berikan. Nggak main-main. Ya. Jadi jangan permasalahkan 10%. 10% itu anggap aja latihan. Itu latihan buat kita. Kalau kita tidak bisa berpisah dengan 10% itu, jangan harap kita mau bisa berpisah dengan 20%, 50%. Kalau Tuhan butuh, kalau Tuhan bukan cuma butuhkan, maksudnya gini, Tuhan tidak pernah butuh, tapi gereja Tuhan di sana, umat Tuhan di situ mungkin butuh. Kalau Tuhan bilang, ayo jalan, ayo kirimkan, ayo berikan, kita harus siap untuk memberikan, bahkan sampai 100%. Nah, tapi Tuhan kita itu baik, Dia tahu kemampuan kita. Kalau Dia memang minta kita untuk 100% berikan, saya yakin Tuhan tahu kita memang mampu. Dan Dia akan membebani sesuai dengan kemampuan. Ini yang jadi keyakinan kita. Ya. Ayat 11. Kita lanjut tadi. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi kemurahan hati kita itu diperkaya oleh Tuhan. Jadi keinginan, kerinduan, kerelaan untuk kita bisa memberi itu dilatih dan dikembangkan, dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Bukan karena kita murah hati. Pada dasarnya mungkin ada beberapa orang yang lebih murah hati ya. Tetapi dalam hal ini pemberian itu murah hati yang dibangkitkan oleh Allah. Itu yang memuliakan Allah. Karena itu kita harus peka, saudara, dengan jamahan Allah dalam hati kita. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sembarang memberi juga. Kita harus melihat apakah pemberian ini melimpahkan syukur. Melimpahkan syukur. Jangan-jangan memberi yang tidak melimpahkan syukur. Ini harus hati-hati. Di sisi baliknya juga, kita juga harus hati-hati. Kalau kita yang mengelola dana, mengelola pemberian orang untuk didistribusikan, seperti Rasul Paulus ini tadi, ya, dia kan keliling mengumpulkan dana. Dia mengelola itu dengan hati-hati. Supaya apa? 2 Korintus 8 ayat 20. Kami menghindarkan supaya tidak ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih. Jangan sampai kita sudah mengumpulkan duit banyak, ternyata ketelisut sini, ketelisut sana, dimakan orang di situ, hilang di sana, disimpan di bank, banknya kemudian kecampur sama uang pribadi, ketarik, kemakan. Loh, kok hilang semua uangnya? Tidak dipertanggungjawabkan. Tidak boleh. Kalau saudara terlibat dalam pengumpulan dana, terlibat dalam pengelolaan pemberian, ini harus ada tanggung jawab yang luar biasa. Karena ujung dari pemberian ini harus memuliakan Allah, bukan misui orang. Jangan sampai orang misu-misu ke kita, mereka lupa bahwa mereka memberi itu untuk Allah. Kita yang salah. Kita yang salah. Kita harus bertanggung jawab secara profesional terhadap pemberian-pemberian yang kita kumpulkan, yang kita koordinasi, yang kita distribusikan. Ya, oke. Jadi ini tadi, ingat pemberian kita itu dari Allah, sumbernya dari Allah, dan kita digerakkan oleh Allah. Dan ini waktu kita berikan untuk Allah. Peranan kita cuma ini, Dok. Mengayun tangan. Jangan mencuri kemuliaan dari situ. Dari mengayun tangan, nggak ada apa-apanya. Ya, ini yang kedua, memuliakan Allah. Jadi tadi yang pertama adalah menyenangkan Allah, yang kedua adalah memuliakan Allah. Ini dampak dari pemberian kita. Dan yang ketiga, dampak pemberian kita adalah mempersatukan umat Allah. Ya, kita baca dalam 2 Korintus 9 tadi, ayat 13 sampai 15. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu di dalam pengakuan akan Injil Kristus. Ya, pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan kamu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ya, pemberian untuk tubuh Kristus itu adalah kesaksian, adalah pengakuan, kesaksian bahwa Injil itu berkarya dalam hidup kita. Ya, sehingga sesuai Injil itu kita sekarang mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Waktu Tuhan Yesus ditanya apa hukum yang paling tinggi,
Hukum yang paling penting, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu manusia. Apa buktinya kamu mengasihi Tuhan? Kamu memberi. Tapi karena Tuhan itu tidak bisa kita pegang, maksudnya tidak ada secara fisik, apa yang harus, pemberian kita harus diarahkan kemana? Pemberian ini diarahkan pada sesama manusia. Jadi waktu kita memberi, ini adalah suatu kesaksian bahwa ini loh, kerajaan Allah itu sekarang ada dalamku. Injil itu aku terima, aku ikuti. Ini kesaksian. Dan waktu orang lain melihat kesaksian kita, mereka pun dikuatkan. Sama seperti jemaat Korintus yang agak dablek ini 1 tahun belum selesai. Mereka dikuatkan, ditegur oleh kesaksian jemaat Makedonia yang dalam keadaan miskin, tapi disaksikan oleh Paulus, mereka memberi dengan limpah, dengan luar biasa. Ini menjadi kesaksian. Dan Paulus bilang ke Korintus, kamu nanti kalau sudah ngasih, kamu juga akan menjadi kesaksian. Kamu akan dilihat oleh jemaat-jemaat di Yerusalem. Mereka menikmati pemberianmu, dan itu menjadi kesaksian bahwa kamu telah menerima Injil yang sama seperti jemaat Yerusalem. Nah, ini menjadi satu hubungan yang mempersatukan antar jemaat ini yang terpisah-pisah ini kan. Nah, kemudian istilah yang dipakai Paulus dalam ayat 13 ini, membagikan, itu adalah koinonia. Kita sering dengar ya, koinonia, fellowship, persekutuan, sepenanggungan. Ini loh maksudnya persekutuan itu, fellowship itu maksudnya sepenanggungan. Jadi waktu kita memberikan, mereka memberikan bantuan, pemberian, itu mereka menyatakan diri, aku sepenanggungan dengan kamu, wahai jemaat Yerusalem. Ini yang dimaksud, sepenanggungan. Aku sama dengan kamu dalam kekurangan, aku sama dengan kamu dalam Injil yang sudah kita terima. Jadi di sini kita melihat bahwa pemberian ini membuat jemaat itu bersatu, saling sokong. Dan nanti terbukti dalam ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi yang menerima maupun yang memberi, itu mereka menjadi dekat di dalam doa. Yang menerima mendoakan yang memberi. Yang memberi juga mendoakan yang menerima tentunya. Karena mereka juga sudah memberikan dana, mereka tahu kesulitan-kesulitan yang sedang dialami, mereka tentu juga mendoakan. Dalam hubungan pemberian ini terjadi satu kesatuan. Ya, banyak kehilangan yang terjadi buat jemaat awal. Waktu mereka ikut Kristus, mereka mengalami banyak kehilangan. Kehilangan mata pencarian, kehilangan teman-teman lama mereka. Karena itu persekutuan, koinonia tadi itu adalah satu karunia Tuhan agar jemaat ini bisa bertahan. Kalau kita lihat sampai sekarang lah, orang yang dari non-Kristen kemudian memutuskan masuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menjadi orang Kristen, itu mereka kehilangan hidup lama mereka. Karena itu mereka harus disambut di dalam koinonia tubuh Kristus ini, sepenanggungan. Bagaimana kita menyatakan sepenanggungan ini kalau kita tidak mau memberi, tidak mau memberi waktu untuk kita melayani mereka, kita tidak mau memberi pekerjaan jika mereka membutuhkan, kita tidak mau memberi bantuan dalam bentuk apapun termasuk bentuk finansial, mereka terlantar. Saya pikir salah satu tugas dari kaum muda, pengurus kaum muda secara khusus dan umum juga bagi seluruh pengurus gereja untuk memperhatikan hal semacam ini di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, dalam gereja, dalam kaum muda, perhatikan hal semacam ini. Tapi di hal yang lain yang mungkin yang lebih pribadi, mungkin ada kaum muda yang merasa, wah, aku tidak punya komunitas di gereja juga, siapa, tidak kenal siapa-siapa. Nah, pertanyaan ini dibalik, apa saudara sudah memberi? Sudahkah saudara memberi?
atau sibuk dengan diri sendiri. Karena waktu kita memberi 3T ini tadi, entah uang, treasure, entah talent, entah time kita dipakai, kita berikan dalam pelayanan, dalam kehidupan bergereja. Ini pengalaman pribadi saya. Di situ Tuhan memberikan penyatuan dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Saya orangnya sebetulnya introvert. Saya tidak terlalu senang ketemu orang, tidak terlalu suka bersosialisasi dengan orang gitu ya. Bukannya tidak bisa, cuma saya lebih suka sendiri. Tetapi selama saya remaja sampai masuk kaum muda, itu saya tidak aktif di gereja kita. Sampai satu saat ada kakak, saya anggap kakak rohani saya ya, itu Kak Henry. Dia mengajak untuk masuk ikut dalam pelayanan. Pelayanan apa sih sederhana? Saya bahkan lupa pelayanan pertamanya apa. Tapi dari situ itu berkembang terus, dan saya boleh katakan sampai saat ini kalau saya boleh melayani dalam gereja, ini berangkat dari awal yang sederhana itu. Waktu saya memutuskan, yes, saya mau memberikan apa yang ada, diberikan. Itu jadi awal untuk boleh menyatu dengan gereja, dengan jemaat-jemaat yang lain dalam pelayanan yang semakin lama semakin lebih besar dan lebih berdampak. Ya, jadi jangan batasi. Kalau sekarang merasa wah nang gereja kok koncone di gereja tidak bisa sosialisasi segala macam. Saudara sudah memberi belum? Coba diteliti lagi dan coba mulai memberi, cari peluang untuk memberi. 3T ini tadi mungkin bukan duit, talent, time. Ini yang justru mungkin paling susah, time. Ya. Jadi saudara, ini yang 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, apa dampaknya? Apa dampaknya dari pemberian kita? Pemberian kita itu bisa menyenangkan Tuhan, bisa menyenangkan Allah. Kemudian pemberian kita itu juga dia memuliakan Allah. Dan yang ketiga, pemberian kita itu mempersatukan umat Allah. Bahkan kita sendiri juga. Waktu kita memberi secara bertahap, lama-kelamaan, dan kalau kita melakukan itu dengan konsisten, kita dipersatukan dalam tubuh Kristus, dalam gereja kita, apa yang ada ini. Ya, yang menjadi doa kita sekarang, saudara, jangan sampai setelah kita mendengarkan, bahkan saya juga yang sudah menyampaikan, jangan sampai kita ini jangan jadi jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni, atau iso belajar gak iso ngelakoni. Kiranya setelah mendengarkan dan menerima firman ini, kita juga digerakkan, kita juga mau untuk bergerak dan merealisasi pemberian itu dengan tuntas dan hati yang sukacita. Tuhan tidak menjanjikan berlipat kali 30, 60, 100. Tuhan tidak menjanjikan kamu akan jadi kaya raya. Tuhan tidak akan menjanjikan uang berlimpah-limpah buat kita kalau kita memberi. Tetapi Tuhan menjanjikan apa tadi? Bahwa kalau kita menabur dari berkat yang toh juga kita terima, sudah kita terima. Kalau kita menabur dari berkat yang ada, dan menabur itu untuk memberkati orang, kita akan menuai berkat. Berkat itu bisa jadi kekayaan, bisa jadi yang lain juga. Kesehatan itu berkat, hubungan yang baik itu berkat, kebahagiaan dalam nikah itu berkat, kebahagiaan sebagai anak di rumah tangga itu berkat, prestasi sekolah, otak yang encer, segala sesuatu yang baik. Rasul Paulus tadi menyatakan berbagai kebajikan, hal-hal yang baik dalam hidup ini, itu semua karunia Tuhan, dan kiranya itu yang dijanjikan akan melimpah dalam kehidupan kita. Ya, amin. Kita akan berdoa, sekaligus kita juga berdoa untuk ucapan syukur perpanjangan usia untuk Saudara Daniel Agustaf Leonardo tanggal 18 Agustus, juga untuk Kak Oscar Nehemia tanggal 20 Agustus. Ya, mari kita bersama-sama
kita berdoa menyatukan hati dan pikiran kita. Tuhan, kami berterima kasih, syukur untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau telah mengajar kami bahwa kami memang harus untuk memberi. Tetapi keharusan ini bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawi, bukan untuk kepentingan-kepentingan materi. Tetapi kami memberi ini adalah suatu peluang bagi kami, adalah suatu kasih karunia-Mu bagi kami, untuk kami pun turut menikmati harta yang di surga ini, Tuhan. Engkau memberi anugerah bagi kami, agar apa yang kami lakukan saat ini tidak sia-sia, pupus begitu saja dengan kematian. Tetapi apa yang kami lakukan ini, pemberian-pemberian kami, itu boleh mendapatkan porsi dalam kekekalan-Mu, Tuhan. Ini suatu anugerah yang luar biasa yang kami pahami pada sore malam hari ini. Ajar kami, Tuhan, untuk kami lebih peka terhadap gerakan Roh Kudus dalam hidup kami. Untuk kami lebih peka melihat kondisi orang-orang di sekitar kami, sesama jemaat, gereja, dan sebagainya yang Kau percayakan di mana kami berada, Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat. Karena kami telah menerima berkat dari Engkau, Tuhan. Dan Engkau membangkitkan kerinduan untuk memberi. Kiranya apa yang kami berikan itu boleh menjadi berkat untuk orang lain. Dan semuanya berujung pada kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Tanamkan ini di dalam hati kami. Kiranya hati kami menjadi hati yang baik, hati yang responsif, sehingga firman di dalam hati kami ini boleh berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Daniel dan Kak Oscar. Kami bersyukur untuk perpanjangan umur yang telah Engkau berikan bagi mereka. Kiranya dalam pertambahan umur ini, mereka semakin bersemangat dalam melayani Engkau. Engkau sertai mereka, Tuhan, kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Kiranya Engkau limpahkan dengan kasih karunia-Mu dan segala sesuatu yang baik yang telah Engkau persiapkan bagi mereka. Engkau curahkan tanpa batas, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.